Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang hebat serta soleh dan yang solihah, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semuanya masih diberikan kesehatan serta dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kita dalam pembelajaran dari rumah, yakni dalam mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Sebelum pembelajaran kita mulai, terlebih dahulu marilah kita awali dengan membaca doa sebelum belajar. Sekedar mengingatkan bagi kalian yang belum pernah subscribe channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe ya, agar kalian selalu mendapatkan pemberitahuan video-video pembelajaran berikutnya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, kali ini kita berada pada pelajaran 8, pertemuan 2, dengan subtema toleran dan hidup rukun. Adapun tujuan pembelajaran, yang pertama memahami toleran dan hidup rukun terhadap sesama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencontohkan perilaku toleran dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, menunjukkan sikap toleran dan hidup rukun dalam kehidupan sehari-hari. Anak-anak, tahukah kalian arti kata toleran? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata toleran adalah kata sifat yang menunjukkan sikap tenggang rasa, atau menghargai, membiarkan, atau membolehkan pendirian, pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan yang berbeda dengan pendirian sendiri. Adapun toleransi adalah sikap saling menghormati dan saling bekerja sama di antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda, baik secara etnis, bahasa, budaya, politik, maupun agama. Setelah kalian memahami makna toleran, cermati contoh-contoh sikap toleran berikut ini. Pertama, kita menghormati pendapat teman yang berbeda dengan pendapat kita. Yang kedua, kita tidak membuat kegaduhan di masjid saat orang-orang sedang melaksanakan ibadah sholat. Yang ketiga, kita tidak memasang petasan yang memekakkan telinga, karena bisa saja di sekitar kita ada bayi atau orang sakit. Yang keempat, kita tidak membuat keributan di kelas saat guru sedang menjelaskan, karena teman-teman lainnya butuh ketenangan untuk belajar. Berikutnya yang kelima, kita tidak hidupkan radio, VCD, atau televisi keras-keras sehingga mengganggu tetangga. Kemudian yang keenam, kita tidak main gitar atau beduk di saat para tetangga sedang istirahat. Kemudian kita tidak mengejek kawan yang berbeda suku dan agamanya.
Anak-anak yang soleh dan yang solihah, berikutnya adalah penjelasan tentang hidup rukun. Tahukah kalian makna hidup rukun itu? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata rukun berarti baik dan damai, tidak bertengkar. Hidup rukun artinya hidup damai dan tidak bertengkar. Hidup rukun sangat dianjurkan oleh agama karena manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersuku bangsa yang berbeda, yang menyebabkan budayanya pun berbeda. Namun, kita diajarkan untuk saling rukun karena dalam pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya orang bertakwa yang membedakan satu dengan yang lainnya. Seperti peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Quran surat Al-Hujurat surat ke-49 ayat 13 berikut ini, yang artinya, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti." Anak-anak, ayat di atas memberitakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia berpasang-pasangan dan bersuku bangsa. Orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang paling bertakwa. Kita hidup di dunia ini tidak sendiri dan selalu membutuhkan bantuan dari orang lain. Kita hidup membantu atau dibantu, baik langsung atau tidak langsung. Ketika kita sakit di kelas, teman dan guru kita yang membantu. Bahkan ketika kita masih kecil dan belum bisa berjalan, orang yang menggendong-gendong kita adalah orang tua, kakak, nenek, atau tetangga kita. Oleh sebab itu, kita harus menghormati mereka semua. Nah, anak-anak, kalian sudah membaca makna hidup rukun. Marilah kita cermati contoh-contoh perbuatan yang menyebabkan hidup rukun berikut ini. A. Setiap akan berbicara atau melakukan kegiatan harus diperhitungkan baik dan buruknya. B. Menghargai orang lain, orang tua, orang yang lebih tua, kakak adik, teman yang beragama lain, teman yang berasal dari daerah lain. C. Berbicara yang baik, tidak dengan kata-kata yang kasar yang membuat orang lain marah atau sakit hati. D. Dalam bertindak mengutamakan kepentingan orang banyak daripada kepentingan pribadi, atau dalam bertindak tidak egois yang selalu mementingkan diri sendiri. Anak-anak semuanya, adapun perbuatan yang membuat hidup kita tidak rukun antara lain: berbuat lebih mengedepankan emosi atau cepat marah, bukan akal sehat. Kemudian, tidak menghargai orang lain dan atau menganggap diri sendiri paling benar dan paling pintar. C. Suka mencela dan mengolok-olok teman. Perbuatan mengolok atau mencela seringkali menjadi pemicu suatu pertengkaran atau perkelahian. Dan yang D. Suka berbicara kasar
dan merendahkan orang lain, dan contoh-contoh yang lainnya. Anak-anak yang soleh dan yang solihah, demikian tadi penjelasan materi pelajaran hari ini. Selanjutnya adalah evaluasi dari pembelajaran ini dengan tujuan untuk mengukur kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Silakan kerjakan dengan baik. Jangan lupa membaca bismillah terlebih dahulu.
Selanjutnya, marilah pembelajaran kali ini kita tutup dengan doa setelah belajar. Marilah kita baca bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Allahumma inni istaudiuka ma'alamtani fardudhu ilayya inda hajati wala tansani ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya yang berbahagia, sekian pembelajaran pada kesempatan hari ini. Tentunya jangan lupa subscribe video pembelajaran ini ya, guna penyempurnaan video pembelajaran berikutnya. Dan akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.